Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa, malam ini alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bersua kembali dalam program acara khusus berkaitan dengan International Conference on Halal Issues and Policies, atau konferensi internasional halal, isu-isu halal dan kebijakan halal. Malam ini kita kedatangan tamu serumpun, bangsa serumpun. Yang pertama saya perkenalkan Profesor Dr. Muhammad Fuad dari Universitas Selangor. Kemudian yang berikutnya Dr. Nanung. Kemudian selanjutnya beliau dari Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya Profesor Dr. Rusli Abdurrahman, beliau dari UPM atau University Putra Malaysia. Saya sendiri Muhammad Nusran dari Halal Center Universitas Muslim Indonesia. Untuk interaktif malam ini, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang seputar pembicaraan tentang halal dan seputar bagaimana atau apa yang akan dilaksanakan besok konferensi internasional di Universitas Muslim Indonesia, ya, boleh para pemirsa untuk SMS interaktif di nomor 082345 General 4 44489. Saya ulangi, di 082345 444489. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kita berbincang sejenak dengan para tamu kita malam ini. Yang pertama kita persilakan pada Profesor Dr. Muhammad Fuad. Kira-kira ide tentang halal ini atau kebijakan halal ini di Malaysia sendiri, modelnya bagaimana, Pak? Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ummah TV dan juga Umi yang mengundang saya untuk datang pada malam ini. Kesempatan saya ambil untuk mengucapkan salam persaudaraan dari saya di UNICEL untuk umat Islam di Makassar dan penonton seluruhnya. Alhamdulillah, kesedaran untuk melihat persoalan halal timbul apabila kita melihat jumlah perbelanjaan dunia, ya, untuk industri halal mencecah angka 2 trilion US dollar. Amat besar, ya? Dan di Malaysia sendiri angkanya semakin meningkat setiap tahun. Majoriti masyarakat dunia sebenarnya mahukan makanan, penggunaan alat-alat soleh yang halal dan thayyibah. Namun kesedaran mungkin timbul sejak kebelakangan ini apabila beberapa buah universiti di Malaysia mula menubuhkan unit halal dan research halal untuk mengesan faktor-faktor tidak halal di dalam makanan dan juga kosmetik. Namun persoalan timbul ialah kemampuan masyarakat kita, golongan intelektual, golongan cerdik pandai dan juga pihak pemerintah untuk mengeluarkan sijil halal sekarang ini. Tumpuan sebenarnya pada masa ini adalah kepada makanan sebenarnya. Food yang merupakan daily consumption kepada masyarakat kita. Dan lately, kemudian kebelakangan ini baru timbul kesedaran untuk melihat kosmetik juga. Kerana kosmetik akan didapati di setiap rumah. Yang miskin atau kaya akan menyimpan kosmetik di rumah. Kesedaran ini menyebabkan timbul di kalangan beberapa ramai ahli akademik untuk terlibat secara langsung dalam persoalan halal. Baik, Prof. Fuad, itu saya lihat kalau di Malaysia memang sudah begitu dukungan pemerintah cukup bagus. Kira-kira kalau di Indonesia gambarannya seperti apa, Dr. Nanung? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia saya kira tren untuk masyarakat memilih produk halal itu sudah cukup bagus, ya.
tetapi sayangnya informasi-informasi itu kurang jelas. Ya, sosialisasi. Sosialisasi masih kurang. Ya kita harus mengakui bahwa sosialisasi kita memang kurang. Nah oleh karena itu tentunya dengan sosialisasi yang terus-menerus, orang semakin menjadi tahu bahwa ternyata halal itu tidak hanya sekedar bahannya ini halal, tetapi juga karena sekarang ini kan makanan tidak hanya sekedar direbus, tetapi makanan itu juga diolah dengan penambahan pemanis, pengawet, bahan pengemulsi, kemudian bahan pewarna, acidifiers dan seterusnya. Nah, peluang bahan haram masuk di situ sangat besar. Nah, oleh karena itu memang penting kemudian pihak ilmuwan membantu tugas-tugas para ulama, ya, dalam arti mereka yang memang menguasai di bidangnya. Nah, ulama-ulama kita ini sangat paham mengenai masalah agama, tetapi mereka para ulama kita merasa bahwa ada ahli dari perguruan tinggi itu kan banyak ahli yang memang menguasai di bidang makanan, minuman, obat dan kosmetika. Nah, oleh karena itu keberadaan para saintis yang kemudian membantu tugas-tugas ulama ini dipandang sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kalau di Indonesia sekarang LPPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika, yang membantu tugas ulama ini sudah established, tidak hanya di pusat. Kalau LPPOM MUI pusat memang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Tapi di daerah ini usianya beragam. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang masih sangat muda, baru kira-kira 5 tahun. Ya. Tetapi mereka sangat berperanan, sehingga kemudian paham betul, misalnya seperti lecithin ini halal apa tidak. Ulama kita itu merasa tidak paham dengan itu. Maka dengan bantuan para ahli dari bidang makanan akan bisa diketahui bahwa lecithin ini halal. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa halal ini kan bukan yang dimakan saja, termasuk dipakai kata Prof Fuad tadi kosmetik. Kira-kira untuk bidang packaging atau yang membidangi masalah ini di Universiti Putra Malaysia, Prof Rusli, gimana bisa dijelaskan? Terima kasih saudara pengerusi majelis. Pertamanya saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih karena menjemput saya untuk datang bersuara bersama bersesi panel di TV Ummah dan juga kepada Universitas Muslim Indonesia yang menjemput untuk bersama-sama dalam konferensi besok ya. Saya kira mungkin sebelum saya ulas pertanyaan saudara pengurusi itu, saya kira mengapa halal menjadi satu isu yang penting sekarang ini dibicarakan. Saya kira adalah kerana kesedaran umat itu sudah mula meningkat. Mereka dari segi kesedaran untuk menghayati Islam itu dengan lebih yakin, dengan lebih tinggi lagi. Jadi dengan same time kesedaran itu meningkat dan mereka mengambil berat tentang apa yang mereka gunakan, makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, dan juga ubat-ubatan, barang-barang farmaseutical, barang-barang harian. Contohnya sabun, pencuci dan sebagainya yang diambil kira. Jadi apabila kesedaran itu sudah meningkat, maka mereka akan mula mempersoalkan adakah ini halal, adakah ini haram. Saya kira itu satu tren yang baik dan berlaku di merata dunia. Ya, bukan hanya umat Islam di Malaysia ataupun di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia kesedaran itu sudah meningkat. Jadi saya daripada Universiti Putra Malaysia, kami ada satu institut penyelidikan produk halal di mana saya adalah pengarahnya atau direkturnya. Di situ kita melakukan penyelidikan yang khusus yang berkaitan dengan halal. Tapi kita melihat halal itu dalam semua aspek, bukan hanya daripada setakat sains ataupun daripada peringkat syariah. Kita cuba gabungkan kedua-duanya sekali. Sebab halal ini perlu dilihat dari orang kata sudut yang banyak. Dari segi syariah point of view, daripada scientific point of view, dari segi pengguna point of view dan macam-macam lah. Jadi di sini kita nak lihat supaya halal itu dilihat dalam aspek-aspek yang tertentu. Kalau dulu kita ada saintis kita yang ulama di zaman-zaman dahulu ya,
Al-Farabi, Ibnu Ibnu Sina dan sebagainya, memang ulama dan saintis together. Tapi kita sekarang ini sukar betul. Jadi kami daripada Institut Penyelidikan Produk Halal UPM itu, kita cuba untuk menggabungkan kepakaran-kepakaran begini. Ulama dan saintis come together dan kita lihat halal dalam konteks yang begitu. Sangat menarik para pemirsa pembicaraan kita yang singkat pada sesi pertama ini. Kami ulangi untuk bisa interaktif, untuk SMS ke 082345 444489. Sekali lagi 082345 444489. Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Tadi menarik yang disampaikan Prof. Fuad berkaitan dengan halal kosmetik, dan ini pula yang akan dibahas besok pada International Conference on Halal Issues and Policies di UMI. Bagi para pemirsa yang berada di Kota Makassar dan berkeinginan untuk datang hadir, silakan sebelum jam 8 bisa registrasi di kampus 2 UMI Universitas Muslim Indonesia Makassar di Jalan Urip Sumoharjo. Kami masih membuka pendaftaran bagi para peminat. Sebentar kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan halal kosmetik, kemudian tentang bagaimana dukungan pemerintah baik di Malaysia maupun di Indonesia, dan terkait dengan bagaimana menggabungkan antara saintifik dengan para ulama, yang dimaksud adalah para ahli syariah, sehingga keduanya bisa tergabung dengan baik, bekerja sama together untuk kemudian menciptakan. Dalam Al-Quran disebut dengan karakteristik ulul albab. Ya, ulul albab adalah mereka yang senantiasa menggabungkan antara zikir dan fikir yang berkaitan dengan ilmu dan penerapan ilmu teknologi dan ilmu syar'i. Kita akan lanjutkan setelah sesi selanjutnya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi kembali kita pada acara sesi kedua dari interaktif kita malam ini. Yang pertama dengan Prof. Fuad, kemudian Dr. Nanung, kemudian Prof. Rusli. Alhamdulillah, dari apa yang dikemukakan di sesi pertama menarik sekali. Walaupun demikian, saya akan bacakan dulu beberapa masukan SMS dari para pemirsa. Yang pertama dari Ummu Umar di Poso di North of Sulawesi Tengah. Bagaimana kapasitasnya LP-POM MUI? Kenapa sering tidak diakui oleh BP-POM RI? Ya, jadi kaitan apa perbedaan antara LP-POM MUI dengan BP-POM? Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan Yudi dari Sulawesi Tengah. Ya, ini dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita mengidentifikasi makanan yang halal? Apakah cap MUI menjamin kehalalannya atau adakah cara lain? Ya, nanti dicatat ini. Kemudian selanjutnya saya bacakan dulu. Apakah paning dan nyarang tergolong haram dikonsumsi? Mohon maaf, saya tidak paham ini apa dimaksud dengan paning dan nyarang. Nanti dikonfirmasi. Kemudian assalamualaikum, saya Abu Rashid dari Aceh. Ini dari Aceh, Pak. Iya, near from KL ini Aceh. Aceh agak ke atas ini. Bagaimana hukum merokok menurut Islam? Ya, ini masih ahli hisab ini, Pak. Ahli hisab. Iya. Kemudian Abu Nailah dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, bagaimana hukum gaji pensiun PNS? Ya, apakah halal meskipun orang tersebut tidak aktif bekerja? Ya, terima kasih atas sejumlah pertanyaan ini, menarik sekali para pemirsa sekalian. Kita lanjutkan dulu sambil sebentar dibahas sedikit ke Prof. Fuad. Ada yang bisa ditangkap dari pertanyaan ini, kemudian bisa menjelaskan lebih jauh masalah halal kosmetik itu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi. Ya. Saya tertarik pada soalan tentang merokok tadi. Ya. Satu perkara yang amat besar kesan kepada masyarakat Muslim sedunia sebenarnya. Malah di Malaysia sudah ada fatwa merokok haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, dikeluarkan tahun 1996 lagi. Kemudian diikuti oleh Majlis Fatwa Majlis Mufti Negeri Selangor yang mengharamkan rokok. Saya tertarik persoalan rokok kerana kita sering melihat Yahudi sebagai musuh kepada Islam. Namun ramai tanpa sedar masyarakat Islam yang sebenarnya
menyumbang kepada Yahudi melalui rokok. Di tangan kanan kita mengangkat tangan jahanam Yahudi, jahanam. Tapi tangan kirinya sedap merokok, mengeluarkan asap begitu. Kalau kita lihat ayat yang paling mudah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kama ahsanallahu ilaik. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Meskipun ayat ini turun kerana sebabnya sebagian masyarakat Islam awal tidak membayar zakat. Tetapi dalam kaedah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibarah yang kita ambil, jangan kita mencampakkannya ke dalam kebinasaan. Dan sudah berdasarkan sains sudah dibuktikan bahawa setiap kali hembus hisapan asap rokok menghasilkan 400 jenis toksin. Dan sudah banyak kita lihat di internet juga bagaimana rupa paru-paru. Jadi membakar sampah. Yang kotor kan. Membakar sampah di paru-paru ya. Jadi kalau itulah masih lagi kita melihat suasana begini, perlu diingat pertamanya memang ada ayat yang mengharamkan perbuatan merosakkan diri sendiri. Keduanya, ingatlah saudara kita di Palestin. Kerana merokok itu menyumbang kepada Yahudi di sana untuk membunuh rakyat Palestin. Wallahu a'lam. Iya, ini menarik ya. Oke, selanjutnya kepada Dr. Nanung terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, mungkin antara LPPOM, terus mungkin dukungan pemerintah ke depan gimana, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tertarik dengan tadi yang bertanya mengenai pertama keterkaitan antara LPPOM dengan Badan POM dan sepertinya seperti tidak diakui. Saya justru melihat bahwa tidak ada masalah. Jadi di antara LPPOM dengan Badan POM itu sama sekali tidak ada masalah. Dan tidak ada perang kepentingan, sama sekali tidak ada. Karena pembentukan Badan POM itu adalah untuk meregister produk yang beredar di Indonesia. Jadi tugas pokok dan fungsi lembaga ini adalah memang untuk meregister, mencatat semua produk yang beredar di tanah air. Kalau dia aman, maka kemudian diberi izin edar. Nah, kalau LPPOM tugasnya adalah membantu tugas ulama untuk memeriksa produk yang minta sertifikat halal. Jadi dua lembaga yang tugasnya berbeda, berjalan bersama-sama, dan masing-masing tidak saling senggol, tidak saling tumpang tindih, tidak, karena masing-masing pada realnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada masalah. Justru kadang-kadang masyarakat salah menilai bahwa dikiranya kalau ada nomor Badan POM berarti sudah halal, padahal tidak sama sekali. Karena nomor Badan POM itu tidak ada kaitannya dengan halal. Nah, yang halal itu adalah nomor dari LPPOM. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan apakah kalau sudah ada sertifikat halal, ada label halal resmi, itu dijamin halal. Saya katakan itu jauh lebih aman daripada yang tidak ada labelnya sama sekali. Jadi semua perusahaan, semua produk yang sudah punya sertifikat halal dan label halalnya dipasang pada kemasan, insya Allah itu aman. Memang LPPOM Majelis Ulama tidak pernah melakukan inspeksi mendadak, tidak pernah. Tetapi LPPOM mengadakan silaturahim mendadak. Singkatannya sama-sama sidak gitu ya. Tetapi dengan sidak itu kemudian terkontrol. Jadi membedakan sidak mendadak dengan silaturahmi mendadak. Inspeksi mendadak itu sidak. Kalau silaturahim mendadak juga sidak. Nah, yang justru penting adalah kadangkala kita ini menyaksikan. Jadi tidak percaya dengan logo halal MUI, tapi di sisi yang sama kita justru memilih makanan yang sama sekali tidak terjamin. Ini aneh ya. Ini tidak masuk di akal. Jadi kita menolak label halal dari MUI karena menyaksikan kepakarannya. Kemudian di sisi yang sama, di waktu yang sama justru kita memilih makanan yang sama sekali tidak jelas. Ini aneh ya. Sumbernya ya. Sumbernya. Nah, oleh karena itu percayalah bahwa para auditor di LPPOM itu bertugas dengan sangat berhati-hati. Kita belajar dari pengalaman yang dulu, misalnya kasus dulu ada satu merek bumbu masak yang dia sengaja menyimpang, nah kemudian omset penjualannya jatuh ya. Itu ada yang sampai tinggal 20% gitu ya omset penjualannya, dan untuk naik itu berat sekali, maka ganti nama waktu Jadi itu. Berbicara tentang halal sebenarnya juga kita berbicara tentang quality ya, kualitas ya. Mungkin dari sini kita bisa ambil ibrah, pelajaran bahwa ketika sebuah produk ya itu berkualitas, bermutu, dia belum tentu halal. Tapi kalau halal, insya Allah dia bermutu. Ya, jadi memang prinsip-prinsip sertifikasi halal di mana saja secara global
di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, bahkan di Jerman dan di Amerika, di sana ada Ivanka, itu adalah prinsip-prinsipnya. Nah, ke depan memang kita membutuhkan adanya satu sistem global tentang halal. Ini sedang dirancang. Sebenarnya kalau untuk ASEAN, negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand itu sudah ada rancangannya, ada program ke sana. Tapi kita akan lebih jauh, mungkin Prof. Rusli bisa menjelaskan sedikit terkait dengan globalisasi halal itu atau terkait dengan masalah quality itu. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Dr. Nusran. Saya kira soalan ini adalah begitu relevan sekali kerana seperti yang saya sebut tadi, kesedaran umat Islam untuk menghayati Islam itu sudah meningkat di merata dunia dan mereka mempersoalkan apa yang mereka gunakan dan sebagainya. Dan di sini mereka akan lebih yakin apabila mereka menggunakan sesuatu produk atau sesuatu hasilan itu kalau ada assurance seperti jaminan yang seperti yang Saudara Nalung sebut tadi. Kalau label sudah ada, logo sudah ada, maka kita akan lebih yakin menggunakannya. Dan plus lebih tenang. Dan lebih tenang, ya, daripada bahan-bahan yang mungkin tidak sama ada. sekali tidak terjamin. Jadi saya rasa, tetapi at the same time di masa yang sama, pemerintah bagi setiap negara perlu memastikan bahawa sistem itu wujud, bahawa sistem halal yang diadakan bagi sebuah negara itu dari segi dari segi sistemnya itu wujud dan berfungsi dan dipercayai ramai. Betul. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat. Jadi ini penting. Maknanya sistem-sistem itu mestilah setanding dengan sistem-sistem yang ada yang lain. Kalau kita boleh wujudkan sistem kualiti makanan macam HACCP, HACCP, atau GMP, atau GHP dan macam-macam lagi, maka kita juga perlu berusaha untuk mewujudkan satu sistem halal yang dipercayai, yang boleh dipercayai dan trusted by people, by masyarakat, untuk seluruh dunia. Jadi macam saudara pengurusi sebut tadi, kalau halal itu diterima, halal itu berkait dengan kualiti. Sebab kita biasa dengan ayat Quran, halalan thayyiban. Kalau disebut halal mesti ada thayyiban sekali. Halal dan baik, halal dan kualiti, halal dan selamat, halal dan GMP, halal dan HACCP. Itu yang kita nak gabungkan. Kalau halal itu fit for the Muslim, it fit for the whole world. Jadi itu yang kita nak ketengah. Ini menarik sekali para pemirsa sekalian, TV Umat, TV Cahaya Umat dan Bangsa, karena berbicara halal ini adalah bukan sekedar yang dikonsumsi, bukan sekedar yang dimakan, tapi yang dipakai kosmetik, kemudian yang katakanlah sepatu ada dari kulit, ya. Ini semua adalah berkaitan dengan halal. Dan lebih jauh barangkali kita akan bahas dari pernyataan Prof. Rusli tadi terkait dengan masalah quality itu adalah terkait dengan bagaimana pengembangan selanjutnya dari riset yang ada. Yang saya maksud itu adalah terkait dengan misalnya ada standarisasi International Standard Organization ISO. Ya, ini kan diterapkan juga sebenarnya ya dengan standar-standar lain. Begitu juga dengan apa yang dikatakan Prof. Fuad tadi berkaitan dengan segala macam problem ya di masyarakat. Sebenarnya sudah masa lalu, masalah rokok itu kalau di Saudi memang sudah diharamkan ya. Cuma memang rokok bukan sama dengan haram kayak babi gitu. Ya bisa kita sentuh tapi tidak usah diisap begitu kan ya. Jadi ya lebih jauh nanti Dr. Nanung mungkin akan menjelaskan tentang masalah bahan-bahan yang berbahaya, haram itu dan unsur-unsurnya dan berkaitan dengan apa yang kita bahas selanjutnya. Silakan SMS interaktif saya ulangi di 082345 444489 Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Kita rehat untuk sementara dan kita akan lanjutkan selepas dari promosi yang akan lewat. Terima kasih. Baik para pemirsa, alhamdulillah pada sesi ketiga ini kita bisa lebih mengeksplor lagi kembali ya, menjelaskan lebih jauh. Tapi sebelum para tamu kita menjelaskan lebih jauh, saya ingin membacakan beberapa SMS yang masuk. Yang pertama dari Abu Syafi'i, Sidrap, Sulawesi Selatan.
Beliau bertanya, Assalamualaikum. Satu, apakah label halal yang bisa diberlakukan untuk obat kimia? Ya, kemudian kedua, bagaimana herbal atau tibbun nabawi? Sejauh mana hukum darurat dalam berobat dan mengobati? Mulai dari penggunaan cangkang, kapsul, alkohol. Semoga acara sukses. Salut untuk Umat TV. Syukran, jazakumullah khairan. Amin. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah alkohol yang dipakai dokter tidak termasuk khamar yang najis atau haram dipakai? Dari Wijayanto Banyuwangi dari Jawa Timur. Iya. Kemudian Assalamualaikum. Jangan banyak-banyak. Oh, jangan banyak-banyak. Oke, baik. Kalau begitu kita jawab satu-satu. Mungkin dari Dokter Nanung, silakan langsung aja. Oke. Jadi sertifikat halal itu juga berlaku untuk obat-obatan kimia. Jadi apapun kalau dia masuk ke dalam perut itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Syaratnya adalah diajukan permohonan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika, kemudian nanti akan diperiksa, akan diaudit, akan dicek bahan-bahannya aman apa tidak berdasarkan syariat Islam. Intinya kalau tidak ada bahan haram yang dipakai itu tidak ada masalah. Dan sekarang sudah banyak obat-obatan kimia yang sudah memiliki sertifikat halal. Ya. Ini ada pertanyaan khusus untuk Dr. Nanung, karena beliau ini dokter atau pakar dari peternakan. Beliau alumni dokter dari Glasgow, dari Inggris. Saya bacakan, ini pertanyaan dari jauh Pak, Serawe Kabupaten Sintang di Sumatera. Namanya Jamil, ya, saudara Jamil, silakan lagi dibacakan pertanyaannya. Bagaimana kalau saya berburu langsung bertemu binatang halal? Saya tembak ternyata putus lehernya. Bagaimana cara menyembelih binatang itu? Ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan ketika kita berburu, ketika kita akan melepaskan anak panah atau menembak, kita membacanya basmalah. Ya. Nah, kalau kemudian binatang buruan itu meninggal, ya, maka mati karena ditembak, maka halal dagingnya. Jadi tidak ada masalah begitu. Tapi kalau kemudian kita temukan masih hidup, ya ada baiknya ditambahi dengan sembelihan yang sempurna. Allah alam bisawab. Ya. Ini ada lagi kaitan dengan hukum halal, ya, kaitan dengan hukum halal. Tidak jika makanan yang kita konsumsi jangka panjang kemudian menimbulkan penyakit. Ini dari Ummu Farras di Poso. Ya, bisa ditangkap barangkali pertanyaan. Oh, oke. Jadi nampaknya ada pertanyaan yang ngarah ke obat-obatan kimia Ya. versus herbal. Ya. Jadi beberapa obat kimia kan diindikasikan tertimbun di jaringan atau di hati, itu bisa mendetoks, kemudian kalau terlalu sering kan kerja jadi berat. Nah, ini bagaimana? Ya. Memang idealnya berobat itu adalah dengan sesuatu yang efeknya itu sangat minimal. Tapi kalau tidak ada, ya yang dikejar duluan itu adalah bagaimana sembuh duluan. Nah, setelah sembuh kemudian berupaya untuk membersihkan racun dari tubuh. Iya. Gitu. Ditambah lagi sebelum kepada Prof. Rusli dan Prof. Fuad, ini dari Bakhir Wajok Sulsel. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat-obatan yang bahan dari unsur haram, tapi dengan alasan darurat harus dikonsumsi, misalnya vaksin bagi jamaah haji. Kemudian sebelumnya ada Siti dari Magelang, Jawa Timur. Ini cukup luas ini. Bagaimana cara obat yang halal? Bagaimana mencari obat yang halal dan suntik meningitis yang dijamin halal? Silakan. Alhamdulillah sekarang sudah ada vaksin meningitis yang punya sertifikat halal, dan memang mohon maaf beredar isu yang menyesatkan umat yang mengatakan bahwa vaksin itu dari lemak babi. Nah, ini perlu kita klarifikasi bahwa tidak ada satupun vaksin yang menggunakan lemak babi. Ini tidak benar. Jadi vaksin itu memang ada 3 jenis vaksin yang dalam pembuatannya itu pernah bersinggungan dengan enzim tripsin sebagai sebagai biokatalisator pembuatan vaksin. Nah, dia dipakai untuk mengembangbiakkan indukan dari vaksin tadi, kemudian tripsin tadi dicuci hingga bersih. Proses pencucian itu dilakukan 65 miliar kali, ya. 65 miliar kali, dan itu tidak dilakukan dengan tangan tapi dengan mesin. Dan itu dilakukan antara 8 sampai 10 tahun. Sehingga diyakini trace elemennya sudah hilang sama sekali. Nah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah berpendapat kalau memang pernah menggunakan bahan dari babi itu tidak boleh kecuali darurat. Nah,
sekarang bagaimana dengan 3 vaksin yang pernah bersinggungan dengan tripsin babi seperti polio, kemudian meningitis dan rotavirus. Nah, polio ini kemarin sudah ada kasus ratusan anak di Jawa Barat itu lumpuh, dan lumpuhnya tidak sebentar tapi permanen. Terus di Jawa Timur ada gerakan anti vaksin, kemudian banyak anak kecil yang tidak tercover oleh vaksinasi, sehingga kemudian saya baca di media massa sekitar 330 anak meninggal, dan meninggalnya permanen, tidak sebentar. Dan ini karena anak-anak itu kena virus. Meningitis itu juga begitu, radang selaput otak berpotensi meninggal. Makanya pemerintah Arab Saudi tidak berani main-main, sehingga kemudian mewajibkan jamaah haji untuk divaksin meningitis. Ulama-ulama yang di Arab Saudi, mereka menggunakan mazhab Hambaliyah. Nah, mereka berpendapat kalau di produk akhir itu bahan yang semula haram itu sudah tidak lagi ditemukan, maka statusnya menjadi halal. Seperti misalnya ulama besar Syekh Abdul Ahmad bin Baz, dia mengatakan la ba'sa, tidak ada masalah begitu. Tetapi memang terkait dengan penggunaan bahan haram pada obat seperti cangkang kapsul itu masih ada yang menggunakan bahan dari gelatin babi. Meskipun tidak semua bahan dari gelatin babi. Ada bahan cangkang kapsul itu menggunakan gelatin gelatin sapi yang punya sertifikat halal, atau menggunakan pati yang dimodifikasi, modified starch, atau menggunakan gum Arab, atau menggunakan karagenan, rumput laut, itu ada. Dan sekarang jadi alternatifnya banyak sebenarnya. Tetapi yang namanya darurat itu adalah bahwa dia dipakai untuk mempertahankan hidup. Nah, sekarang ini ada banyak obat flu cair yang menggunakan alkohol, ditambahkan dari luar. Jadi etil alkohol atau etanol ditambahkan dari luar. Orang mengatakan darurat, oh nanti dulu. Sekarang kalau orang tidak minum obat itu meninggal apa tidak? Kalau orang tidak minum obat itu meninggal, berarti dia darurat. Tapi kalau tidak meninggal dan ada alternatif lain, maka harus menggunakan alternatif yang lain. Apalagi sekarang sudah ada obat-obatan flu cair yang punya sertifikat halal. Jadi ini beberapa kasus-kasus dari pertanyaan ya para pemirsa sekalian, Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Semoga apa yang dijelaskan baik secara teknis ini adalah akan dibicarakan nanti dalam International Conference tentang halal, kebijakan halal dan isu-isu halal yang berkembang ya. Paper yang masuk kurang lebih ada 20-an ya, alhamdulillah, walaupun dengan masa yang sangat singkat, tetapi ya kita menggugat terus ya, dan kita secara umum akan mendukung LPPOM UI sebagai sebuah lembaga yang sudah 20 tahun berkiprah mengawal tentang produk-produk halal. Begitu pula tentang sijil halal di Malaysia ya. Itu beberapa yang pemirsa tahu, produk-produk yang ada di Makassar ini itu label halal dari Malaysia ya. Itu memang ada perbedaan, tapi sepertinya para penentu kebijakan halal ini sudah mengambil langkah kebersamaan. Jadi kalau ini bisa dibagi dengan baik ya, maka ini akan menarik sekali. Ya, tidak perlu orang Indonesia mesti mensertifikat lagi barangnya di Malaysia, atau sebaliknya orang Malaysia ke ini. Kalau di sana sudah di Malaysia sudah disertifikat, berarti sudah dioki di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Nah, tren-tren ini yang perlu kita jelaskan lebih jauh. Kira-kira bagaimana kebijakan ini di Malaysia, Prof. Fuad, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Dara Pengusi. Usaha baik yang perlu kita sokong sebenarnya. Terutamanya yang berkaitan dengan persoalan hukum. Makanan yang masuk ke dalam badan yang sumber tidak halal, Rasulullah pernah sebutkan bahawa an-nar aula bihima, api neraka lebih utama baginya. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia menyedari hakikat ini dan menyerahkan kepada Halal Development Corporation dan juga JAKIM untuk menyediakan sertifikasi halal kepada produk-produk makanan, kosmetik dan ubat-ubatan. Namun kita ketahui bahawa kemampuan pegawai amat terbatas. Jadi sebagai orang terlibat dalam dunia akademik, maka kami di UNICEL mengambil kesempatan ini untuk memperkenal satu program baru sebenarnya, Sarjana Muda Halal Management, yang insya-Allah akan mula mengambil pelajarnya pada selewat September tahun depan. Kerana kita berfikir bahawa
ramai yang dahagakan makanan halal, Betul. tetapi tidak tahu di mana untuk mencari Sangat diperlukan. sumbernya. Ya. Dami dengan kerjasama kerajaan yang telah pun menguasakan peraturan, misalnya di Malaysia, bagi mereka yang menggunakan logo halal secara tidak betul, hukumannya amat berat sekarang ini. Dan juga dengan tertubuhnya banyak institusi seperti di UPM, di UIA, di UiTM dan sebagainya, ini akan lebih memudahkan usaha kerajaan Malaysia untuk menyediakan makanan halal dan baik kepada bukan saja rakyat Malaysia, tapi mungkin jiran yang terdekat Indonesia yang punya 230 juta Ya, penduduk. sekarang malah 255. 255 juta penduduk. Kalaulah kita dapat TAP 10%, Ya. sudah 25 juta sebenarnya. Bayangkan kalau 25 juta ini membelanjakan sekitar 100 ringgit atau 100 US dollar setahun. Dia akan jadi jumlah yang cukup besar, Ya. billions. Ya. Ya, inilah peranan yang sepatutnya diambil oleh kesemua negara, Ya. Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya, untuk memastikan bahawa makanan halal benar-benar halal dan thayyibah. Ini menarik dikatakan Prof. Fuad ini, ya, berkaitan dengan apa konsekuensi dari halal. Jadi ketika produsen atau company, perusahaan mensertifikatkan produknya, itu bukan berarti dia membuang duit, membuang dana, tapi malah akan menimbulkan kepercayaan dan akan mendapatkan yang namanya total revenue, ya, volume penjualan yang begitu besar, ya. Bahkan beberapa perusahaan di Indonesia ini sampai 4-5 kali lipat, ya, mendapatkan keuntungan dengan tersertifikasinya produknya, ya. Ini menarik pembicaraan Prof. Fuad ini berkaitan dengan bagaimana aspek dari keuangan, pendapatan, gitu kan? Iya. Kemudian tadi juga ada disinggung terkait dengan auditor halal. Kurangnya auditor halal ini, yang bertugas untuk mengaudit produk itu untuk dapat sertifikat, ini masih kurang. Di Indonesia pun masalah ini masih bermasalah. Mungkin nanti dijawab oleh Dr. Nanung, silakan, mungkin ada yang terkait dengan itu. Ya, jadi Auditor, ya. kalau di LPPOM kita sekarang memperluas jaringan audit dengan menambah para ahli di bidang kosmetika. Nah, kita mengambil dari farmasi dan chemical engineering. Nah, oleh karena itu diharapkan para auditor yang berasal dari ahli-ahli kimia dan farmasi itu lebih memahami bahan-bahan yang dipakai untuk Jadi membuat di Indonesia kosmetik. tren kosmetik halal juga sudah mulai, ya. Iya. Sebagaimana di Malaysia juga, ya. Iya, karena pencemaran bahan haram pada kosmetik itu luar biasa. Banyak Kira-kira sekali. titik kritis untuk kosmetik di mana itu, Dr. Nanung? Saya pernah mendata ada sekitar 7 setidaknya titik kritis. Titik kritis, ya. Kan sekarang ada placenta lotion, Ya. kemudian ada yang menggunakan amniotic liquid, air ketuban, ya. Bahasa kita air ketuban, amniotic liquid. Kemudian yang menggunakan bahan-bahan seperti asam alfa hidroksi. Kemudian juga digunakan bahan dari cacing. Nah, ini kan debatable. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh karena tidak ada masalah, ya. Nah, oleh karena itu nampaknya penting bagi kita untuk mengetahui ini halal apa tidak. Ya. Karena tidak semua bahan kosmetik itu halal, Ya. gitu. Jadi memang sebenarnya mestinya masyarakat ini memahami titik kritis setiap bahan baku itu, ya. Ini penting, ya. Jadi proses sosialisasi. Ya. Bagaimana Prof. Rusli masalah di Malaysia terkait dengan titik kritis? Apa ada usaha pemahaman itu lewat riset-riset atau gimana, Prof. Rusli? Silakan. Ya, sebenarnya Prof. Lucy, bila kita membicarakan soal halal haram ini, Ya. ianya agak kompleks dan tidak boleh ditangani oleh satu badan saja ataupun seorang diri saja. Betul. Ia perlu satu kolaborasi, Ya. kerjasama Ya. antara badan-badan yang ada Betul. dan berusaha ke arah memperbaiki ataupun improve kita punya sistem itu. Jadi contohnya kalau di Malaysia banyak badan-badan yang seperti yang Prof. Fuad sebut tadi yang telah memulakan langkah untuk mempertingkatkan keupayaan dan juga kesedaran tentang halal ini. Jadi kalau di universiti, ya,
antara di Malaysia itu banyak universiti-universiti telah menubuhkan institusi ataupun institut halal yang mengadakan research dan penyelidikan di dalam bidang-bidang halal ini. Kerana kalau katakanlah kita mengatakan bahawa gelatin daripada porcine, daripada babi itu haram, maka apakah alternatifnya? Jadi kita menjalankan penyelidikan, contohnya di institut saya, kita menjalankan penyelidikan gelatin daripada ikan contohnya, yang nak dijadikan alternatif kepada gelatin daripada babi. Kerana kita tahu bahawa dalam pasaran dunia, only 2% saja gelatin yang halal. The rest itu tidak halal. Jadi kita tahu dan kita jadi maknanya sudah menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk memulakan langkah begini. Itu sebabnya collaboration, cooperation ini perlu dijalankan. Contohnya bukan hanya di setakat di satu negara saja. Macam kita juga telah mengambil inisiatif ini di peringkat ASEAN, di mana Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura sudah mula mengadakan apa itu dipanggil usaha-usaha untuk mempertingkatkan tentang kesedaran dan penggunaan halal ini dari segi berbagai-bagai aspek. Jadi di Malaysia juga kita telah menubuhkan satu konsortium di mana kita menggabungkan institut-institut halal di Malaysia di bawah satu konsortium yang akan melihat kepada penyelidikan dan pendidikan tentang halal. Ya, jadi di situ alhamdulillah UPM telah dilantik untuk menjadi ketua ataupun chairman kepada konsortium ni untuk 3 tahun akan datang, di mana kita akan memulakan usaha-usaha untuk melakukan kerjasama yang lebih erat ke arah mempertengahkan lagi, mempertingkatkan lagi, memperkukuhkan lagi sistem halal itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada semacam titik temu ya, global networking untuk kerja-kerja ke depan tentang halal. Dan sekali lagi kami sampaikan pada pemirsa bahwa masalah halal ini hendaknya menjadi perhatian kita, bahwa apa yang kita konsumsi hendaknya menjadi perhatian. Setelah langkah-langkah yang paling tepat barangkali adalah kita melihat apakah ada label halal yang resmi, bukan tulisan halal yang tulisan Arab itu. Sebab itu bisa saya katakan itu adalah kebohongan publik, ya. Yang benar adalah ada logo. Kalau di Indonesia LPPOM UI, kalau di Malaysia adalah ada tertulis Jakim, ya, halal Jakim itu ya. Jadi itu yang perlu. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin cuma kita terlalu teknis berkaitan dengan masalah obat itu obat itu di rata-rata apotek di Indonesia ini atau khususnya di Makassar ini masih banyak yang belum berlabel halal. Ini memang problem. Ya, oleh sebab itu ini bukan bicara halal, bukan bicara selesai ini selesai. Ya, bicara satu malam seperti membalik telapak tangan. Ya, tapi dia lebih jauh adalah bagaimana menciptakan kesadaran, awareness, ya, untuk bagi masyarakat ini untuk lebih berhati-hati, khususnya para ibu-ibu, ya. Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari Labuang Bajo, ada dari Sidrap, ya. Alhamdulillah dari Malang. Kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan ini dan mungkin ke depan bisa mengkontak kepada kami, ya, karena kami adalah termasuk organizing committee atau panitia dari International Conference on Halal Issues and Policies, ya, konferensi internasional tentang halal, isu-isu halal dan kebijakan. Bisa barangkali saya beri dan dicatat WhatsApp saya, ya, ada pakai WhatsApp 081 2421 2462, ya, WhatsApp pribadi saya, atau kemudian bisa di email saya Muhammad, semua huruf kecil, Muhammad.umi@ac.id, ya. Mungkin nanti ditayangkan oleh televisi TV Umat kembali selepas ini atau ada running text, ya, untuk lebih, atau mungkin di Twitter saya di @nusrat64. Jadi ini semua adalah jaringan kita dan beberapa materi-materi tentang halal ini bisa kita kirimkan, ya. Kita kirimkan dari materi Prof Fuad juga, materi Prof Rusli dan Dr. Nanung, banyak materi-materi dan ini perlu terus kita sosialisasikan. Oleh sebab itu para pemirsa yang berbahagia, kami mungkin tidak bisa menjelaskan semua dari SMS. Kami ucapkan terima kasih dan kita masih tambah tanpa jeda. Mungkin ada
beberapa menit untuk closing speech barangkali perkataan terakhir yang perlu disampaikan Prof terkait dengan upaya yang sudah kita bicarakan ini, bahwa pentingnya memang masalah halal ini dibicarakan secara bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah. Persoalan halal adalah persoalan yang amat sensitif sekarang. Dan sebenarnya peluang terbuka luas untuk semua perusahaan peniaga menceburkan dia dalam dunia halal. Kerana yakinlah bahawa barang yang halal bukan sahaja baik, tapi cukup menyihatkan, bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk semua. Bila dia sesuai untuk yang Muslim, bermakna sesuai untuk semua. Betul. Wallahu a'lam. Menarik sekali, singkat ya dari Prof Fuad. Silakan Dr. Nanung. Ya, Kesimpulan-kesimpulan. Oke. Jadi Nabi itu pernah mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka doa-doa kita ini tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu api neraka itu lebih layak untuk membakarnya. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati dan belajar untuk senantiasa menambah wawasan kita. Tetapi hati-hati juga karena di internet itu beredar banyak sekali hoax atau berita bohong ya. Contohnya mengenai kode E. Orang mengatakan kode E atau E numbers, E codes itu adalah lemak babi. Kode-kode rahasia babi. Itu salah. Sama sekali salah itu ya. Orang seakan-akan orang Islam ini baru dibodohi ya. Padahal yang namanya E codes, E numbers itu adalah kode untuk bahan-bahan, untuk ingredients, untuk bahan baku. Dan tidak semuanya mengandung lemak babi. Karena ada seperti misalnya klorofil, zat hijau daun, sama sekali tidak ada lemak babinya. Ada lagi charcoal, arang kayu. Dari mana lemak babinya? Dan yang lain-lain, ada yang kunyit dan seterusnya, nggak ada lemak babinya. Nah ini hati-hati kita kalau mendapatkan kabar dari orang-orang fasik ya, ini amanah Allah di Quran surat Al-Hujurat, kita harus klarifikasi, tabayun. Jangan sampai kemudian kita menjadi intinya lah kita tabayun ya. Iya, kita tabayun, jangan kemudian langsung memforward atau meneruskan berita-berita yang tidak jelas, kemudian kita malah ikut memfitnah, menyesatkan umat dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian justru kita bersikap tidak adil, kemudian kita memfitnah dan seterusnya. Dan ada pesan juga bagi para pemirsa sekalian, kita berupaya untuk senantiasa memilih makanan yang halal. Berupaya juga kita percaya dengan label halal dari Majelis Ulama, karena ulama kita bekerja keras untuk kita, bekerja keras ya, berpikir kemudian meneliti. Saya suka menekankan lagi bahawa persoalan halal ini adalah persoalan ummah. Persoalan tanggungjawabnya adalah kepada kita umat Islam. Dan ini adalah perkara yang menjadi fardu kepada kita untuk meneruskan, memastikan bahawa halal itu halal, untuk menjaga kesahihan halal itu. To safeguard the sanctity of halal. Jadi dalam hal ini kita perlu bekerjasama di semua pihak, dan langkah-langkah telah dimulakan. Contohnya di peringkat ASEAN, kami di Malaysia contohnya sudah ada ura-ura untuk bekerjasama dengan Indonesia, Thailand dan Pakistan. Hari itu semasa satu persidangan antarabangsa di Thailand, telah bersetuju untuk memulakan usaha menjadikan age number, bukan e-number yang macam yang Dr. Nanung sebut tadi, age number, halal number, sebagai alternatif kepada e-number. Kalau e-number ini adalah yang develop oleh Western countries, the present system. Jadi kita nak buat satu alternatif, age number. Jadi usaha ini perlu mendapat sokongan daripada semua orang, dan saya rasa peranan kita inilah satu kita punya kekuatan yang kita perlu gabungkan bersama supaya tidak diambil oleh orang lain. InsyaAllah kitalah yang penjaganya. Baik, para pemirsa sekalian, sebelum kita tutup, saya akan sedikit memberikan ulasan bahwa yang terakhir ini perlunya memang sokongan atau dukungan dari pemerintah. Ya, kita berharap bahwa pemerintah ini memiliki kepedulian yang lebih ya masalah halal. Bahkan kami ingin menyampaikan para pengambil kebijakan di Republik ini terkait dengan rancangan undang-undang jaminan produk halal yang lagi digodok. Saya kira pada tempatnya kesempatan ini kami mendorong, kami
menyarankan atau kami mendukung untuk rancangan undang-undang ini diundang-undangkan, karena ini bukan saja menyangkut masalah umat Islam, tapi seluruh umat bangsa Indonesia dan juga umat Islam secara umum, bahwa masalah halal ini adalah masalah yang sangat urgen ke depan. Oleh sebab itu inilah barangkali yang perlu kita bincangkan pada malam hari ini, dan kami tahniah sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Fuad dari University Selangor di Malaysia, kemudian dari Dr. Nanung dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian yang terakhir adalah Profesor Dr. Rusli Abdurrahman dari University Putra Malaysia. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini akan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang, dan sekali lagi nanti disampaikan informasi-informasi kepada kami baik email maupun WhatsApp dan berbagai sosial media yang ada, untuk kemudian kita mengajak pada umat hari ini untuk peka dan peduli pada masalah halal. Bahkan terakhir ini kami di Makassar sudah memiliki atau mempunyai disebut dengan HCC, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan HCCC. Jadi Halal Care Community atau masyarakat peduli halal. Ya, ini akan kita bincangkan ke depan nanti bagaimana sosialisasi dengan masalah halal ini sehingga masyarakat akan tercerahkan dengan masalah ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang ada ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi perbincangan kita. Terima kasih Prof. Rusli, Prof. Fuad dan Dr. Nanung atas kesediaannya hadir di sini. Saya minta maaf. Saya Muhammad Nusran dari Halal Center UMI sekaligus sebagai panitia International Conference, sekaligus sebagai host malam ini, memandu acara ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan berberkah pembicaraan kita malam ini. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.